Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal fillah, anak-anak mudaris kelas 5 yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita walaupun masih menggunakan media pembelajaran online, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu belajar. Thayyib, alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran IPS. Pelajaran IPS, materi ini tidak ada di buku paket, maka dari itu silahkan anak-anak semua menyiapkan buku, kemudian mencatat nanti apa yang ada di slide. Mencatat apa yang ada di slide. Thayyib. Bismillah, kita langsung saja ke materinya. Judul materinya yaitu pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya. Apa sih itu pembangunan sosial budaya? Mari kita sama-sama lihat di slide selanjutnya. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan. Pengertian pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang terencana. Perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, pembangunan sosial budaya itu suatu proses perubahan sosial. Apa itu sosial? Sosial itu adalah pergaulan masyarakat. Apa itu budaya? Budaya itu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan pada suatu daerah atau negara. Jadi, ada tatanan sosial, ada tatanan budaya. Pembangunan atau proses perubahan sosial, yaitu masyarakatnya, pergaulan masyarakatnya, dan budaya yang sudah menjadi kebiasaan. Terencana, yang berarti terencana ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, yang sudah dibikin kerangka. Oh, Indonesia ini mau dirubah menjadi apa nih sosial budayanya? Masyarakat Indonesia itu yang tadinya seperti ini mau dirubah menjadi seperti apa lagi? Nah, itu namanya terencana. Jadi prosesnya itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, tapi sudah direncanakan jauh-jauh hari. Yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Nah, pembangunan sosial budaya ini dirancang untuk meningkatkan taraf hidup atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang mungkin tadinya masyarakat itu ekonominya masih rendah, penghasilannya masih kecil. Dengan pembangunan sosial ini nanti akan berubah ke taraf hidup dan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Maka dari itu kita harus mendukung
proses pembangunan sosial budaya ini dari sekarang, ya, dari sekarang. Nanti ada contoh-contohnya apa saja sih contoh perubahan atau pembangunan sosial budaya itu. Kemudian pembangunan sosial budaya dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Nah, jadi pembangunan sosial budaya ini juga bersinergi ya dengan pembangunan ekonomi. Karena kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat itu tidak jauh-jauh dari ekonominya, ya. Bagaimana memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia? Itu masih menjadi suatu PR, pekerjaan pemerintah untuk memberantas kemiskinan yang ada di negara kita. Ya, masih banyak orang yang bekerja semrawutan, tidak mempunyai pekerjaan tetap, penghasilannya masih rendah, apalagi ditambah dengan biaya kehidupan sekarang yang naik lebih tinggi. Maka dari itu pembangunan sosial budaya itu juga harus bersinergi, bekerja sama dengan pembangunan ekonominya. Ya, kalau tidak bekerja sama atau bersinergi, berkolaborasi dengan ekonomi, maka tidak akan jalan. Ya, tidak akan jalan karena masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi yang rendah itu tidak bisa melakukan pembangunan sosial budaya dengan baik tanpa membangun ekonominya dulu. Ya, ekonominya dulu kita perbaiki. Ya, ketika ekonominya sudah naik, sudah bagus, maka mereka akan mengikuti pembangunan sosial budayanya. Tayyib ya. Itu pengertian pembangunan sosial budaya, yaitu sekali lagi Mudades ulangi, pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Baik, kita lanjutkan ya. Yang namanya pembangunan itu pasti punya tujuan. Ya. Yang namanya pembangunan itu pasti punya tujuan. Nah, apa sih tujuan pembangunan sosial budaya itu? Nah, tujuannya dari pembangunan sosial budaya ini adalah membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi negara maju dan modern tanpa kehilangan jati diri bangsa dan kebudayaan bangsa yang sudah ada. Jadi masyarakat Indonesia ini membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang maju, ya, menjadi negara yang maju yang bisa bersaing di era teknologi yang semakin canggih, tanpa kehilangan jati diri bangsa, tanpa menghilangkan ciri khas bangsa Indonesia dan kebudayaan Indonesia. Nah, saya ambil contoh. Dulu waktu kita masih zaman setelah kemerdekaan antara tahun 50 sampai tahun 90 itu model-model media yang digunakan untuk menyampaikan berita itu masih menggunakan media cetak dan media elektroniknya hanya radio. Nah, media cetak dan media elektroniknya hanya radio. Kemudian dilakukanlah pembangunan sosial budaya. Ya, dengan kemajuan teknologi yang ada, Indonesia nggak mau kalah nih. Akhirnya dikirimlah pelajar-pelajar Indonesia ke luar negeri yang di sana mempelajari tentang teknologi yang nantinya akan dibawa kembali ke Indonesia untuk membangun teknologi yang lebih baik. Salah satu contohnya yang paling kita ingat, yang paling mudah diingat adalah seorang ilmuwan yang sangat jenius yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Siapa namanya?
yaitu Presiden Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie rahimahullah, yang beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu, pas 1 tahun yang lalu baru meninggal. Ya, itu adalah salah satu anak bangsa yang mempunyai andil besar dalam membangun Indonesia menjadi negara yang bisa bersaing di dunia internasional. Ya, Pak Habibie rahimahullah, beliau mempunyai ilmu di mana beliau bisa membuat pesawat terbang. Ya, pesawat terbang. Dan jarang pada waktu itu ada orang Indonesia, apalagi orang Asia, apalagi Indonesia. Ya, kalaupun ada orang Asia, mungkin dulu banyakkan ilmuwan itu dari Jepang, dari Cina, tapi ini dari Indonesia. Ya, kemudian dia ke Jerman, dan di Jerman penelitiannya itu dibuktikan dengan membangun sebuah pesawat terbang yang sampai sekarang bisa kita lihat bersama-sama hasilnya. Indonesia mempunyai pesawat khas atau pesawat resmi Indonesia, yaitu Garuda. Ya, Garuda Airlines. Nah, itu adalah salah satu karya anak bangsa, yaitu Pak Baharudin Yusuf Habibie. Ya, perlu kita ingat, beliau adalah seorang ilmuwan plus pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ya, jadi membuat Indonesia menjadi negara yang maju dan modern itu sudah dilakukan dari dulu. Tinggal kita sekarang melanjutkan. Ya, melanjutkan apa yang sudah menjadi cita-cita para pendiri bangsa ini yang telah lalu, yang mereka sudah mendahului kita dalam perjuangan membangun Indonesia menjadi negara yang maju dan modern. Ya, itu ya, tujuan pembangunan sosial budaya itu adalah membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang maju dan modern tanpa kehilangan jati diri bangsa. Nah, ini yang penting, tanpa kehilangan jati diri bangsa. Jadi Indonesia walaupun nanti menjadi negara yang modern, menjadi negara yang bisa bersaing di dunia internasional, tapi jati diri bangsa kita nggak boleh hilang. Kita nggak boleh ikut budaya-budaya negara-negara yang mungkin sudah maju. Ya, kita tetap bangsa Indonesia dengan masyarakatnya yang ramah, masyarakatnya yang beraneka ragam bahasa, sosial dan budayanya. Itu harus kita junjung tinggi. Ya, kita boleh mempelajari budaya luar, tetapi budaya sendiri harus lebih dalam kita pelajarinya. Baik, selanjutnya slide selanjutnya yaitu contoh-contoh pembangunan sosial budaya. Nah, apa saja contoh-contoh upaya pembangunan sosial budaya? Yang pertama yaitu mempelajari kebudayaan daerah. Nah, kebudayaan daerah lain yang mungkin jauh dari daerah kita di sini kita pelajari. Salah satu mempelajari kebudayaan daerah adalah mempelajari bahasanya. Ya, ketika kita bisa ketika kita mengunjungi suatu daerah dan kita bisa menggunakan bahasanya, orang-orang itu akan sangat kagum. Ya, apalagi kita bukan orang asli suku dari daerah tersebut. Misalkan kalau kalian dari suku Jawa, kemudian kalian pergi ke Madura. Ya, kemudian sampai Madura kalian menggunakan bahasa Madura yang baik dan benar ya. Itu pasti akan senang dilihatnya oleh masyarakat Madura. Begitu juga sebaliknya. Nah, orang dari Madura dia ke Jawa Barat, kemudian bisa bahasa Sunda. Nah, orang-orang akan senang. Oh, ini ada orang Madura, logatnya logat Madura tapi bisa berbahasa Sunda. Itu akan sangat disegani oleh masyarakat. Dan itu salah satu bentuk mempelajari kebudayaan daerah. Dan contoh upaya pembangunan sosial budaya adalah
mempelajari kebudayaan daerah yang pertama. Yang kedua yaitu melakukan pementasan kesenian dan kebudayaan daerah. Nah, ini biasanya banyak sekali terjadi ketika kita momen kemerdekaan atau 17 Agustus. Itu banyak pementasan kesenian atau kebudayaan daerah. Dan itu bentuk atau contoh pembangunan sosial budaya. Untuk apa? Untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Ini loh budaya kita. Kita tuh punya nih banyak sekali budaya-budaya. Nah, itu salah satu contoh pembangunan sosial budaya. Yang ketiga yaitu menuntut ilmu atau bersekolah. Nah, ini sangat penting. Ya, sangat penting sekali kita sebagai manusia untuk selalu menuntut ilmu dan selalu menuntut ilmu. Ya, tidak ada kata istirahat dalam mencari ilmu. Maka dari itu kalian sebagai generasi sekarang harus dapat ilmu yang banyak untuk menghadapi kehidupan kalian yang bukan sekarang hidupnya. Maksudnya kalian sekolah, ilmu kalian akan terpakai nanti mungkin ketika kalian sudah umur 20 atau 30 tahun. Itu zaman yang akan kalian hadapi. Maka dari itu perbanyak kita belajar dan belajar, ya, apalagi tentang kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya kita harus belajar. Ya, mungkin yang salah satu yang penting adalah mempelajari bahasa asing. Ya, bahasa asing. Ya, karena kita umat Islam, kita harus bisa berbahasa Arab. Ya, untuk mempelajari agama kita harus punya basic bahasa Arab, bisa berbahasa Arab. Ya, di samping itu juga ada bahasa internasional yang digunakan yaitu bahasa Inggris. Kita juga harus belajar. Apa boleh? Ya boleh, sangat boleh sekali. Apalagi kita belajar banyak bahasa asing. Yang di situ memudahkan kita untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih. Apalagi kita dengan belajar bahasa asing akan membuka cakrawala ilmu pengetahuan di negara tersebut. Misal kita belajar bahasa Belanda, kita akan tahu apa sih negara Belanda itu. Kemudian bagaimana sih masyarakat Belanda itu, budayanya apa saja, kemajuan di negara Belanda apa saja. Dan banyak sekali sejarah-sejarah Belanda itu yang berhubungan dengan negara kita Indonesia. Perpustakaan-perpustakaan di negara Belanda, sejarah-sejarah mereka itu amat sangat banyak membicarakan tentang negara kita. Karena apa? Karena kita tahu semuanya bahwa Belanda adalah negara yang paling lama menjajah negara Indonesia. Maka dari itu banyak sekali sejarah-sejarah dari negara kita yang ditulis oleh orang Belanda dan disimpan di perpustakaan perguruan tinggi di Belanda. Itulah pentingnya menuntut ilmu atau sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu tidak terpengaruh oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Jangan sampai terpengaruh dengan budaya asing. Ya. Dan mirisnya sekarang ada yang sudah terpengaruh, generasi-generasi sekarang. Ya, anak-anak remaja mengikuti budaya-budaya barat. Apa contohnya? Anak pang. Ya, tatoan, rambutnya dipirang, kemudian dimodif. Apalagi gangster, geng motor, itu semuanya budaya-budaya dari luar, budaya-budaya yang negatif, ya, yang buruk, yang sama sekali tidak menguntungkan bagi generasi-generasi muda. Ya, maka dari itu jangan sampai terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Maka dari itu kita harus jaga diri kita masing-masing, ya. Kita harus bisa memfilter, bisa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Apalagi kita sebagai pelajar muslim harus bisa menimbang mana yang maslahat untuk kita dan agama kita dan negara kita, mana yang tidak maslahat atau mana yang buruk bagi kita, negara kita dan agama kita. Ya, yang buruk tinggalkan, yang baik silahkan dipelajari. Begitu ya. Taib,
Nah, mungkin itu saja yang bisa Mudaris sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Mudaris mohon ampun, dan Mudaris ucapkan see you tomorrow. Sampai jumpa lagi esok hari, insya Allah, dalam pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa ya dicatat ya, jangan lupa dicatat tulisan-tulisan yang ada di slide-nya ya. Jadi bisa di pause videonya, kemudian catat dulu baru didengarkan penjelasannya. Baik, dari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.